Selamat datang di channel resmi RK Official Store. Kali ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZS. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau di rumah Anda mempunyai handphone XZS atau Sony Xperia XZS yang sekiranya versinya itu selain yang kami pegang, kalau yang kami pegang ini adalah versi Jepang Docomo, misalkan versi Jepang AU ataupun versi Jepang Softbank, atau bahkan Anda memiliki versi global sekalipun, semuanya sama dalam perihal spesifikasi, kualitas, semuanya sama, tidak ada perbedaan. Jadi sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya apa aja. Kelebihan yang pertama, desain. Kalau kita perhatikan dari tampak depan, kelihatan banget bahwa dia adalah Sony Xperia. Apalagi tampak belakang, kelihatan banget bahwa dia adalah Sony Xperia. Berbeda halnya dengan handphone-handphone zaman sekarang. Kalau kita perhatikan tampak depan, nggak kelihatan dia merek apapun itu. Nggak kelihatan. Yang kelihatan kalau dibalik baru HP zaman sekarang itu kelihatan bahwa mereknya si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Dan kemudian kalau kita perhatikan detail, desainnya ala khas Sony Xperia banget. Dan memang walaupun memang tidak full metal, yang metal hanya di sisi belakang ini aja. Dan di sini sudah plastik, dari sisi kanan juga plastik, sisi kiri juga plastik, atas maupun bawah juga plastik, tetapi memiliki durability yang sangat oke banget. Semuanya part-partnya benar-benar tebal, komponennya semua tebal-tebal, nggak ada yang tipis. Dan kita bisa perhatikan dari sisi LCD-nya juga, di sini lubangnya dalam alias menandakan bahwa dia tebal pula di sisi LCD-nya. Dan kemudian kita bisa perhatikan pula di sini ada side fingerprint alias fingerprint yang diletakkan di samping. Ini juga banyak menginspirasi dari beberapa brand smartphone yang banyak menggunakan pula ikut-ikutan menggunakan fingerprint diletakkan di sisi samping seperti ini. Ini menandakan bahwa untuk dalam segi desain menurut kami kualitasnya cukup oke dan tidak perlu diragukan lagi. Tapi sekali lagi, desain itu adalah kembali kepada selera. Kelebihan yang kedua, perekaman video kamera belakang. Kalau kita perhatikan di Sony Xperia XZS ini masih sama karakternya di Sony Xperia yang lain. Artinya terjadi perpindahan pada saat ada objek A ke objek B, terjadinya masih semut. Kita akan coba buktikan. Di sini ada lantai, dia fokus sekarang di lantai atau di dump truck warna biru, dan sekarang akan kita arahkan atau kita alihkan ke dump truck warna merah. Secara otomatis akan berpindah fokus, dan pastinya kita bisa perhatikan fokus ke dump truck warna merah, fokus ke lantai, fokus ke dump truck warna merah lagi, fokus ke lantai, fokus ke dump truck warna merah lagi. Artinya terjadi perpindahannya sangat smooth. Ini berbeda loh di handphone-handphone lain pada umumnya. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Dan kemudian karakter yang kedua, misalkan Anda benda warna putih atau objek warna putih, kita akan coba seperti ini. Nah, kalau di handphone lain, di sini kedipannya pasti banyak banget di layarnya. Di sini juga ada, akan tetapi sangat diminimalis. Kalau nggak percaya pula, silahkan coba sendiri di rumah menggunakan handphone Anda. Misalkan digerak-gerakan benda putih seperti ini, kemungkinan besar bahkan di handphone Anda ini akan gelap full layarnya. Kalau nggak percaya, sekali lagi silahkan dicoba. Kelebihan yang ketiga, perekaman video kamera depan. Kalau foto di handphone lain juga pasti bisa untuk fokus. Di sini yang kami maksudkan belum tentu bisa fokus di handphone lain untuk perekaman video kamera depan. Sekali lagi, kalau foto pasti gampang, bisa semua handphone, hampir semuanya. Sekarang kita akan coba ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan ada objek yang dimana saat ini masih fokus di muka saya, dan sekarang kita akan coba fokuskan ke objek yang ada tulisannya ini kecil ini. Apakah dia bisa terdeteksi di handphone Sony Xperia XZS? Kita bisa perhatikan di sini. Dan Anda sendiri bisa melihatlah di situ dia bisa fokus terdeteksi dan gambarnya Anda bisa membaca. Tulisannya ya, maksud kami bisa Anda baca. Dan sekarang saya akan geserkan. Wajah saya kemungkinan akan blur. Tetapi memang pada dasarnya tidak blur banget, itu tidak. Tetapi di sini bisa fokus ke objek kecil ini loh. Dan Anda bisa membacanya. Dan di sini sekali lagi tidak semua handphone bisa. Kalau nggak percaya silahkan Anda coba sendiri di rumah Anda. Kelebihan yang keempat, fitur tidak ketinggalan. Walaupun secara garis besarnya Sony Xperia XZS ini diperjualbelikan di Indonesia kurang lebih di tahun 2017 silam, akan tetapi di tahun 2021 saat ini ada beberapa fitur yang sudah ditanamkan tidak dimiliki di handphone lain pada zaman ini. Kita akan coba salah satu fitur diantaranya yaitu fast charging-nya, dan USB-nya sudah Type-C. Fitur yang berikutnya yaitu adanya fitur slow motion, dan kita bisa perhatikan di sini slow motion-nya sampai dengan di 960 fps. Untuk lebih detail masalah slow motion dari Sony Xperia XZS, Anda bisa klik di atas ini. Kemudian untuk perekaman video kamera belakang sudah support dengan adanya 4K. Dan ditambah lagi satu lagi nih, ini dia sudah support dengan adanya NFC. Ini juga banyak sekali dicari orang-orang zaman sekarang. Oh iya, ada lagi di atasnya. Di sini masih menggunakan audio jack 3,5 mm. Ini juga banyak dicari loh di zaman sekarang 2021. Karena banyak produsen HP menghengkangkan atau menghilangkan ini dia jack 3,5 mm. 4 kelebihan sudah kita bahas dalam video ini, saatnya kita akan bahas kekurangan dari Sony Xperia XZS.
Kekurangan yang pertama, panas. Sony Xperia XZS banyak yang mengklaim bahwa dia adalah HP panas yang dimiliki salah satu dari Sony Xperia. Bahkan banyak orang menyebutnya HP setrika. Mungkin terlalu lebih sebenarnya ya untuk masalah HP setrika. Kalau setrika berarti bisa dong buat nyetrika baju dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita analisa, panas yang dihasilkan adalah panas ketika kita menggunakan bermain game agak lama, atau membuka menu aplikasi kamera yang terlalu lama, atau merekam video dari kamera juga terlalu lama, ataupun kita menaikkan resolusinya menjadi tinggi, itu pasti akan cepat panas dan akan keluar dari menu aplikasi tersebut. Kok bisa ya? Karena memang banyak faktor dari prosesornya, kemudian dari kemampuan si HP, dengan kualitas perekaman yang the best, itu pasti juga akan mempengaruhi salah satu diantaranya. Dan kita bisa mencoba juga. Di beberapa menit lalu kita sudah mencobanya dengan menaikkan resolusinya menjadi 60 fps dan kemudian hasilnya adalah kita bisa mendapatkan durasinya di kurang lebih 15 menit. Dan kemudian pada saat itu kita coba turunkan lagi dengan resolusinya yaitu XD ya. Dengan resolusi XD kita bisa mendapatkan durasi perekaman video kurang lebih yaitu menghasilkan, kita bisa cek di sini, yaitu durasinya adalah sebesar kurang lebih 38 menit. Nah ini dengan catatan tidak menggunakan kartu. Yang pertama, tidak ada paket data, tidak ada wifi dan sebagainya. Pure HP doang ya, tanpa ada menu aplikasi apapun, yaitu handphone yang masih bawaan pabrik. Tetapi akan berbeda pada saat Anda menggunakan aplikasi adanya WhatsApp dan sebagainya, kemudian aktif semua dan ada paket datanya, ada kartunya, itu mungkin akan jauh lebih sedikit Anda dapatkan durasinya. Bisa jadi Full HD Anda hanya mendapatkan kurang lebih di 7 menit saja. Atau SD-nya Anda bisa mendapatkan kurang lebih di 10 menitan. Itu bisa jadi dan bahkan mungkin di bawahnya. Karena HP Anda sudah panas terdahulunya dengan adanya aplikasi yang running dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk masalah perihal panas. Kekurangan yang kedua, manufacturing product. Secara garis besarnya, handphone ini adalah handphone X luar negeri, baik dia versi Jepang Docomo, SoftBank, AU, baik global sekalipun, semuanya sama, akan kita kaitkan dengan manufacturing product. Artinya, seperempatnya mungkin bisa jadi susah. Yang kedua, walaupun ada pasti mahal. Dan yang ketiga, pastinya ada susah mahal, belum tentu dia ori. Karena kalau kita cari, bicara originalnya itu adalah resminya di service center. Karena sudah kita tahu semuanya bahwa handphone divisi smartphone dari Sony Xperia sudah mengalami kebangkrutan di Indonesia. Jadi sangat mustahil kita bisa mendapatkan spare part original. Yang benar-benar original itu kemungkinan pasti ada 1/1000, yaitu dimana handphone yang rusak bekas sambutan itu benar-benar ori ya, daripada beli yang ngaku-ngaku ori doang. Intinya kalau nggak ori berarti dia KW. Tidak ada istilahnya OEM dan sebagainya, itu terserah aja. Intinya terserah dari semua penjual, yang intinya selalu kita ingatkan dan kita tegaskan tidak mudah untuk mendapatkan spare part original. Kelebihan dan kekurangan dari Sony Xperia XZS sudah kita bahas dalam video ini. Bagi Anda memiliki pendapat atau komentar apapun, silahkan boleh komentar di bawah karena kita di sini sama-sama belajar. Jangan lupa bantu subscribe channel ini agar channel ini bisa selalu berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa satu hal lagi, kalau Anda mencari handphone berkualitas, tentunya dengan harga yang sangat mantap seperti HP ini adalah second original dari Sony Xperia XZS. Kita perhatikan angka pressernya, tekan juga pasti naik. Kalau Anda ingin mendapatkan handphone seperti ini, di mana? Bukan di RK Official Store. Sampai ketemu di waktu, salam RK Official Store.